Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andriati Fatimah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kampus 3 Pulang Pisau. Pada hari ini saya ingin menayangkan hasil PPT saya yang telah saya buat dengan judul Etika Bisnis. Pada saat presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada akhir presentasi. Sebelum kita masuk dalam penjelasan apa itu etika bisnis, kita perlu tahu sejarah dari etika bisnis. Baik, langsung saja. Sejarah etika bisnis. Istilah etika bisnis mulai umum digunakan pada awal tahun 1970-an. Etika berbisnis di masyarakat dimulai pada tahun 1980. Sekolah Bisnis Eropa mengadopsi etika bisnis setelah tahun 1987, dimulai dengan European Business Ethics Network atau yang disingkat dengan EBEN pada tahun 1982, ketika buku dengan penulis tunggal pertama kali muncul di lapangan. Beberapa perusahaan mulai menyoroti etika berbisnis pada tahun 1980-an dan 1990-an. Mereka melakukan demikian ingin mencoba menjatuhkan atau meminimalisir skandal bisnis yang terjadi pada saat itu. Salah satunya adalah krisis simpan pinjam. Berpengaruhkah ide etika bisnis? Tentu saja sangat berpengaruh, karena ide etika bisnis sangat menarik perhatian para akademisi, media, dan perusahaan-perusahaan bisnis pada akhir Perang Dingin pada tahun-tahun itu. Jurnal McMahon 2002 menyampaikan bahwa sebelum tahun 1970-an tidak ada sebuah konsekuensi yang membicarakan mengenai etika bisnis. Etika bisnis harus dicermati perbedaan dan maknanya dengan aturan bisnis lainnya. Contoh kecil yang bisa kita amati, ada kemiripan namun tidak serupa dengan etika bisnis adalah jika Anda merasa dicurangi oleh pelanggan, saingan, atau bahkan pemasok barang langganan Anda bisa saja langsung mengadukan hal tersebut ke pengadilan untuk meminta ganti rugi. Namun hal itu ternyata bukanlah etika bisnis, melainkan sudah menjadi hukum dalam berbisnis, bukan etika bisnis. Etika bisnis sudah dijalankan pada abad. Etika bisnis juga sudah dijalankan yaitu pada abad pertengahan akhir di Italia, disertai dengan kelahiran kembali perdagangan Eropa. Berikut tadi adalah penjelasan dari sejarah etika bisnis. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan apa itu etika bisnis. Etika telah menjadi kata kunci di dunia korporat karena pengaruh globalisasi dan komunikasi. Istilah etika berasal dari kata Yunani yang berarti ethos, yang mengacu pada karakter atau kebiasaan atau perilaku yang diterima. Kamus Oxford menyatakan etika sebagai prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang atau bagaimana suatu aktivitas dilakukan. Dengan kata lain, ini adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan prinsip moral. Beberapa hal etika bisnis menurut Breslau 2012. Yang pertama, pengaturan nilai-nilai dalam mengambil keputusan. Perlu ada rangkaian kegiatan ekonomi yang diprioritaskan dan didefinisikan dengan jelas, baik itu mengenai hal-hal yang harus dicari, dilindungi atau dirahasiakan, dipertimbangkan atau ditinggalkan. Dalam etika bisnis, prioritas utama dipilih untuk memandu dalam pengambilan sebuah keputusan. Misalnya, apa yang lebih penting dan lebih berharga bagi konsumen. Dalam hal ini, contohnya mahasiswa yang membayar dana untuk pendidikan. Mereka bisa saja mendapatkan buku-buku atau modul perkuliahan yang lebih murah selain dari universitas jika dilihat dari sisi bisnisnya. Namun, akan menjadi satu pertimbangan bagi mereka karena berkenaan dengan etika dalam universitas. Yang kedua, memahami fakta dalam etika bisnis, orang-orang dan hal-hal yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Memahami secara baik mengenai sekumpulan nilai-nilai dan norma-norma dalam situasi apapun yang terlibat dalam etika bisnis. Contoh, mahasiswa yang secara administrasi harus membayar biaya kuliah adalah mahasiswa yang juga
disubsidi oleh kedua orang tuanya. Apakah orang tua mereka juga termasuk dalam pelaku bisnis atau hanya sekedar penonton? Yang ketiga, membangun argumen dalam etika bisnis. Secara sederhana dan praktisnya, pelaku bisnis harus memberikan atau membangun argumen yang masuk akal bagi pengamat luar. Terlebih ketika pelaku bisnis membuat kesepakatan dalam bisnisnya. Hal ini akan membawa pengamat luar lebih mengikuti kesepakatan pelaku bisnis karena sudah tergiring ke argumen yang secara sederhana dan praktisnya masuk akal bagi mereka. Etika bisnis mencerminkan filosofis bisnis yang salah satunya bertujuan untuk menentukan tujuan fundamental suatu perusahaan. Etika sangat berkaitan dengan setiap aspek kehidupan kita. Etika bisnis tidak hanya berlaku untuk jenis bisnis tertentu saja, tetapi juga berlaku untuk setiap jenis bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan perilaku seseorang pembisnis dalam berbisnis. The Institute of Company Secretaries of India 2012. Sebelum saya menutup presentasi saya saat ini, saya membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, serta mencantumkan nama, NIM, dan prodi. Terima kasih atas ketenangan Anda mengikuti presentasi saya. Semoga presentasi saya dapat menambah wawasan Anda. Dan jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.